Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari Amelia Earhart yang selengkapnya Amelia Mary Earhart yang lahir pada tanggal 24 Juli 1897 Atchison, Kansas, Amerika Serikat, yang menghilang 2 Juli 1937 dekat Pulau Howland, Samudra Pasifik Tengah. Penerbang Amerika, salah satu yang paling terkenal di dunia, yang merupakan wanita pertama yang terbang sendirian melintasi Samudra Atlantik. Ayah Earhart adalah seorang pengacara kereta api dan ibunya berasal dari keluarga kaya. Saat masih anak-anak, Earhart menunjukkan sifat petualang dan mandiri yang kemudian dikenalnya. Setelah kematian kakek neneknya, keluarga itu berjuang secara finansial di tengah alkoholisme ayahnya. Earhart sering pindah, dan dia menyelesaikan sekolah menengah di Chicago pada tahun 1916. Setelah ibunya menerima warisannya, Earhart dapat menghadiri sekolah Ogons di Riddles, Pennsylvania. Namun saat berkunjung ke adiknya di Kanada, Amelia mengembangkan minat dalam merawat tentara yang terluka di Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1918, ia meninggalkan perguruan tinggi junior untuk menjadi asisten perawat di Toronto. Setelah perang, Earhart memasuki program pre-med di Universitas Columbia di New York City, tapi keluar pada tahun 1920 setelah orang tuanya bersikeras bahwa dia tinggal bersama mereka di California. Di sana dia melakukan perjalanan pesawat pertamanya pada tahun 1920, sebuah pengalaman yang mendorongnya untuk mengambil pelajaran terbang. Pada tahun 1921 dia membeli pesawat pertamanya, Kinner Airstream, dan 2 tahun kemudian dia mendapatkan lisensi pilotnya. Pada pertengahan 1920-an, Earhart pindah ke Massachusetts, di mana ia menjadi pekerja sosial di Denison House, sebuah rumah pemukiman bagi para imigran di Boston. Dia juga terus mengejar minatnya dalam penerbangan. Selama waktu ini, promotor berusaha agar seorang wanita terbang melintasi Samudra Atlantik, dan pada bulan April 1928, Earhart dipilih untuk penerbangan tersebut. Beberapa berspekulasi bahwa keputusan itu sebagian didasarkan pada kemiripannya dengan Charles Lindbergh yang telah menjadi orang pertama yang terbang solo non-stop melintasi Atlantik pada tahun sebelumnya. Pada tanggal 17 Juni 1928, Earhart berangkat Trepassey, Newfoundland, Kanada sebagai penumpang di atas pesawat amfibi yang dikemudikan oleh Wilmer Stoltz dan Louis Gordon. Setelah mendarat di Wherryport, Wales pada 18 Juni, Earhart menjadi selebriti internasional. Dia menulis tentang penerbangan dalam 20 jam 40 menit. Bertekad untuk membenarkan ketenaran bahwa penyeberangan 1928 telah membawanya, Earhart menyeberangi Atlantik sendirian pada 20-21 Mei 1932. Penerbangannya dengan Lockheed Vega-nya dari Harbour Grace, Newfoundland ke Londonderry, Irlandia Utara diselesaikan dalam waktu singkat, dari 14 jam 56 menit meskipun sejumlah masalah. Dia terutama mengalami kesulitan mekanis dan cuaca buruk dan tidak dapat mendarat di tujuan yang dijadwalkan di Paris. Setelah itu ia menerbitkan The Fun of It, di mana ia menulis tentang kehidupan dan minatnya pada terbang. Earhart kemudian melakukan serangkaian penerbangan melintasi Amerika Serikat. Selain prestasi pilotingnya, Earhart dikenal karena mendorong wanita untuk menolak norma sosial yang menyempit dan mengejar berbagai peluang, terutama di bidang penerbangan. Pada tahun 1929, ia membantu mendirikan sebuah organisasi pilot wanita yang kemudian dikenal sebagai 99. Earhart menjabat sebagai presiden pertamanya. Selain itu, ia memulai debut lini pakaian fungsional pada tahun 1933 yang dirancang untuk wanita yang hidup aktif. Pada tahun 1937, Earhart berangkat untuk terbang keliling dunia dengan Fred Noonan sebagai navigatornya dalam Lockheed Electra bermesin ganda. Pada 1 Juni, keduanya memulai perjalanan 29.000 mil atau 47.000 km berangkat dari Miami dan menuju ke timur. Selama minggu-minggu berikutnya, mereka melakukan berbagai pemberhentian pengisian bahan bakar sebelum mencapai Le New Guinea pada tanggal 29 Juni. Pada saat itu, Earhart dan Noonan telah menempuh jarak sekitar 22.000 mil atau sekitar 35.000 km. Mereka berangkat pada 2 Juli menuju Pulau Howland sekitar 2.600 mil atau 4.200 km jauhnya.
Penerbangan itu diperkirakan akan sulit, terutama karena atol karang kecil itu sulit ditemukan. Untuk membantu navigasi, 2 kapal AS yang terang benderang ditempatkan untuk menandai rute tersebut. Earhart juga melakukan kontak radio intermiten dengan Itasca, kapal penjaga pantai AS di dekat Howland. Di akhir perjalanan, Earhart mengirim radio bahwa pesawat kehabisan bahan bakar. Sekitar 1 jam kemudian dia mengumumkan, "Kami berlari ke utara dan selatan." Itu adalah transmisi terakhir yang diterima oleh Itasca. Pesawat itu diyakini telah turun sekitar 100 mil atau 160 km dari pulau itu, dan pencarian ekstensif dilakukan untuk menemukan Earhart dan Noonan. Namun pada 19 Juli 1937 operasi itu dibatalkan dan pasangan itu dinyatakan hilang di laut. Sepanjang perjalanan, Earhart telah mengirimi suaminya berbagai materi, termasuk surat dan catatan harian, dan ini diterbitkan dalam Last Flight tahun 1937. Hilangnya Earhart secara misterius menangkap imajinasi publik dan menghasilkan banyak teori dan klaim. Khususnya beberapa percaya bahwa dia dan Noonan telah jatuh di pulau yang berbeda setelah gagal menemukan Howland, dan yang lain berpendapat bahwa mereka ditangkap oleh Jepang. Namun tidak ada bukti pasti yang ditemukan untuk klaim tersebut. Kebanyakan ahli percaya bahwa pesawat Earhart jatuh di Pasifik dekat Howland setelah kehabisan bahan bakar. Sebuah perlengkapan dalam budaya populer, dia adalah subjek dari banyak buku dan film. Salah satu judul film yang diangkat dari kisah nyata ini adalah Amelia, yang dirilis pada tahun 2009 dan ditulis oleh Ronald Bass, Anna Hamilton Pelan, dan diproduksi oleh Mirabai Films. Itulah ending dari cerita ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan sampai ketemu lagi di cerita-cerita yang lebih menarik lainnya. God bless you.